Kalau menurut Gus sendiri, sebenarnya bencana di Sumatera itu ujian, cobaan dari Tuhan, atau kesalahan kita? Perspektif aktivis itu juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah karena mereka ini hanya menampilkan aspek-aspek negatifnya. Tapi kan pengelolaan sumber daya alam itu kan tentu ada aspek positifnya. Pengusaha kenapa tidak ada yang muncul ke permukaan? Oligarki ini kan yang menyumbangkan banyak hal kepada negara ini. Pengusaha-pengusaha besar selama ini yang menjadi omongan publik itu kan kita butuh mereka juga. Yang bikin pabrik siapa? Yang ngasih pekerjaan siapa? Uang ekonomi kita ini membutuhkan sokok guru swasta yang juga kuat. Masyarakat kalau ada ini ada itu kan mereka minta sumbangannya ke mereka juga. Aktivis sebagian juga minta sumbangan ke mereka. Saya tahu percakapan soal lingkungan ini kalau kita ada orang maju untuk menampilkan aspek benefit langsung di cancel, langsung diserang habis-habisan. Dianggap mereka ini setuju dengan perusahaan alam. Seperti yang saya alami sekarang. Nomor HP saya, WA saya, itu disebarkan secara terbuka. Sehingga banyak orang yang melakukan kepada saya dikirimi pesan yang macam-macam, isinya mengancam, menghina, dan segala macam. I see something wrong dalam cara berpikir kita di publik ini ya. Ini masalahnya kalau kita mengapresiasi pejabat publik langsung dibilang buzzer. Nah. Repot ini. Saat terjadi bencana Sumatera, bagi sebagian orang sibuk memperdebatkan nih harus jadi status bencana nasional atau cukup dengan seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah prioritas nasional gitu. Itu satu. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga perlu untuk kita bahas dan kita bedah secara proporsional adalah soal saban terjadi bencana pasti ada diksi ini yang muncul. Itu adalah misalnya penggunaan istilah cobaan, ini ujian. Saya mau coba untuk membedah apakah bencana Sumatera ini adalah ujian atau cobaan atau memang ada kesalahan dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab untuk bisa ke depannya tidak terjadi bencana yang sama. Dan saya juga akan mengajak bicara mengenai lingkungan ya, pengelolaan lingkungan pada secara dari perspektif yang lebih luas dengan sosok yang sudah saya undang dan berkenan hadir. Sudah hadir di hadapan saya adalah Gus Ulil Absar Abdallah. Gus, terima kasih ya. Terima kasih sudah diundang. Saya yang makasih karena sebelum nyala kamera Gus bilang banyak menolak wawancara dengan. Saya diundang oleh banyak pihak untuk bicara mengenai soal isu ini, soal bencana di Sumatera, soal SDA, sumber daya alam dan segala macam. Saya menolak ya karena saya tidak mau memecah perhatian publik di dalam menangani masalah bencana ini. Bagi saya kita semua harus berduka karena ada bencana yang luar biasa yang terjadi di Sumatera dan beberapa daerah yang lain ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak mau diundang dan juga saya membatasi komentar saya mengenai soal ini. Saya tahu komentar saya di dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi swasta dan kemudian disebarkan. Disebarkan untuk melakukan serangan kepada saya dan kemudian nomor HP saya, WA saya itu disebarkan secara terbuka. Hari-hari ini? Ya sejak terjadi bencana di Sumatera itu, saya nggak tahu ditaruh di mana nomor HP saya itu, tapi dugaan saya nomor saya disebar dan ada yang laporan kepada saya. Sehingga banyak orang yang melakukan kepada saya dikirimi pesan yang macam-macam, isinya menghina dan segala macam. Tapi ya oke lah. Tapi bagi saya kita sekarang ini memang perlu berduka untuk Sumatera. Tapi saya memutuskan untuk datang sore hari ini. Karena? Ya karena saya kepengen juga ya walaupun sekali saya ngomong lah soal ini ya. Gus, ya setuju kita harus berduka Gus, dan saat ini momentum bencana Sumatera juga menunjukkan bagaimana kohesi sosial, solidaritas sesama sebangsa dan setanah air begitu kuat ternyata. Syukurlah masih ada hal positif yang terjadi dan kita yakin bagaimana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat punya resiliensi ya. Banyak sekali bencana yang sudah menempa kita dan tapi kita tetap
bertahan, termasuk saudara-saudara kita di 3 provinsi itu. Saya mengajak Gus untuk bicara dan melihat dari apa yang sering Gus sampaikan di banyak kesempatan, bukan banyak kesempatan sih, satu kesempatan, tapi betul diulang dan diulang terus dalam potongan-potongan video gitu ya, mengenai reasonable environmental. Gimana kita sebenarnya, kan Gus mau menjelaskan bahwa kita harus secara proporsional mengelola sumber daya alam kita. Sebelum masuk ke sana, saya mau ke satu pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal, Gus. Kalau menurut Gus sendiri, sebenarnya bencana di Sumatera itu ujian, cobaan dari Tuhan, atau kesalahan kita? Saya dengan dengan yakin sekali dan tanpa ragu-ragu mengatakan ini adalah keteledoran kesalahan kita sebagai bangsa, kesalahan kita sebagai pemerintah. Menurut saya kesalahan pertama adalah ya kesalahan pada level kebijakan, kemudian pada level eksekusi kebijakan, dan tentu saja yang paling bermasalah adalah ya korupsi. Jadi kita tahu semua bahwa birokrasi kita ini ya birokrasi yang korup, ditambah dengan para pengusaha yang serakah, ya. Kombinasi antara dua ini kemudian menimbulkan bencana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini semua gara-gara tindakan kita. Meskipun tentu saja, tapi ini kan tidak boleh dibicarakan secara terbuka karena nanti itu bisa menimbulkan salah paham. Bahwa di dalam kacamata seorang yang beragama, ya, saya sendiri seorang yang mengimani Tuhan dan mengimani agama Islam, ya, dan saya percaya kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Tentu saja semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini itu semua atas kehendak Tuhan. Tetapi ini tidak boleh membuat kita kemudian berpandangan bahwa ya kita menyerah saja. Jadi kalau membicarakan mengenai soal bencana publik seperti ini ya kita harus menggunakan kacamata publik. Tetapi soal penghayatan iman secara personal itu lain lagi. Kita tidak boleh membahas soal bencana di Sumatera ini dengan pandangan keimanan yang personal. Itu antara kita dengan Allah, antara kita dengan Tuhan. Ya Tuhan menguji bangsa ini sudah pasti itu. Saya juga percaya itu. Menguji. Bukan hanya menguji bangsa ini, menguji setiap orang yang mungkin terkena bencana itu. Tapi ini omongan lain. Ini jangan dibawa ke publik ini. Kalau kita sedang seorang kiai atau pastor atau pendeta berbicara dengan umatnya secara individual, mungkin untuk melerai dan membuat hatinya menjadi ringan, tidak apa-apa kita mengatakan bahwa ini cobaan Tuhan. Tapi itu omongan personal. Ketika kita membicarakan soal bencana publik seperti yang terjadi di Sumatera ini, ya kita harus menggunakan telaah, analisis yang sifatnya rasional. Ada apa ini? Kebijakan apa yang membuat ini semua terjadi? Dan kalau ada yang salah harus ditindak, baik pihak pemerintah, pihak pengusaha, pihak orang-orang yang melakukan tindakan ilegal. Saya dengar banyak praktek illegal logging yang mengerikan. Selama bertahun-tahun. Itu kan jadi dengan adanya bencana Sumatera ini kemudian itu borok-borok itu kan semua kan menjadi kelihatan. Cuma masalahnya Mbak, bangsa ini itu cepat lupa. Ini ya memang ya menyedihkan ini. Ini semua menyadarkan semua orang terhadap praktek-praktek yang ilegal, yang sembarangan, yang tidak bertanggung jawab di dalam pengelolaan hutan, sawit misalnya, tambang juga. Sekarang semua orang seperti sadar itu semua, tapi nanti begitu ini berlalu, masalah ini sudah mulai bisa ditangani, sebulan, 2 bulan, lalu muncul masalah-masalah lain, ditimpa dengan masalah-masalah baru. Semua orang lupa itu. Jadi ini bangsa yang gampang amnesia, gampang lupa. Ada masalah baru, masalah lama tertumpuk. Sehingga belum selesai kita menangani suatu masalah, timbul masalah baru. Saat ini kan pemerintah sudah melalui sejumlah menteri menyampaikan bahwa sudah mau menindak sejumlah perusahaan yang diduga melakukan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam secara ilegal, Gus.
terutama yang berada di 3 provinsi itu. Gus melihat itu sebagai respon reaktif atau sebagai upaya untuk memperbaiki sesuatu yang telah salah sejak yang Gus bilang tadi. Terus terang gini, saya atau kita semua lah tahu lah. Ya ini bukan kita menjelek-jelekkan pemerintah ya. Tetapi kita tahu pemerintah itu atau birokrasi pada umumnya itu kan mempunyai watak inersia, lamban. Dan biasanya mereka ini baru merespon kalau masalah itu sudah menjadi masalah yang viral. Jadi viral adalah kunci, itu kaidah medsos sekarang ini kan, viral adalah kunci. Kalau sesuatu belum viral maka tidak akan membuat orang bergerak dan menumpahkan perhatiannya. Nah ini masalah yang bagi saya serius sekali. Jadi artinya kalau tidak ada sesuatu yang viral, sesuatu tidak akan ditangani. Ini menurut saya menyedihkan sekali ya. Nah saya melihat respon pemerintah ini respon yang sifatnya ya respon yang reaksioner. Karena ada masalah, kemudian direaksi. Tetapi tidak ditangani dari sejak awal. Kalau nggak ada orang ngomong ini semua, kan nggak ada, pemerintah juga nggak akan memperhatikan itu. Meskipun ini kalau kita bicara soal better than nothing, ya kan? Ya mending lah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik ada penanganan walaupun terlambat, walaupun itu reaksioner, sifatnya hanya mereaksi saja daripada tidak sama sekali. Ya memang betul, tetapi kita punya birokrasi dan juga pihak-pihak lain, ya termasuk pihak korporasi, perusahaan dan pengusaha-pengusaha, itu semua mereka itu baru menangani masalah kalau masalah sudah membesar menjadi viral. Nah ini bagi saya ya masalah besar ini. Ini menandakan bahwa akan ada banyak masalah yang tidak akan ditangani kalau tidak mendapatkan tadi itu viral itu. Gus tadi ada beberapa faktor. Gus tadi melihat bahwa kita bangsa yang mudah melupakan. Tadi Gus mengingatkan bahwa jangan sampai ini pemulihan atau pulih dari bencana lantas kita lupa dengan apa yang perlu untuk diperbaiki untuk dalam jangka waktu yang panjang. Tapi sebenarnya bagaimana kemudian kita punya mekanisme untuk bisa menjaga jangan sampai nih menteri ngomong ada komitmen untuk bisa menindak tegas sejumlah pelaku perusak lingkungan gitu ya di 3 wilayah tersebut, dan mungkin kita harapkan di sejumlah wilayah lain juga kalau memang ada pelaku perusakan lingkungan gitu ya. Itu gimana Gus? Masa kita harus mengulang pola yang sama seperti kita mengulang saban cuaca buruk kita pasti bencana, saban cuaca buruk kita nggak pernah keluar dari labirin itu. Gimana ya, Gus? Betul. Jadi menurut saya ya ini masalah yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Jadi saya nggak tahu dari mana mulainya, tetapi ini memang harus dipotong siklus atau lingkaran setan seperti ini, yaitu lingkaran setan kita tidak akan menangani masalah kalau masalah itu tidak viral. Dan ini kan sebetulnya kalau kita mau jujur, ini kan berada pada semua level. Kita jujur saja lah, kita sendiri pun sebagai warga negara, kita juga sama. Kita ini membicarakan masalah, kalau dibicarakan, semua orang berbicara di media sosial, kita baru jump in, kita baru ikut-ikutan membicarakan itu. Fear of missing out ya. Ya, FOMO lah. FOMO sekarang ini. FOMO. Kalau orang lain membicarakan baru kita bicara. Nah, tapi oke, kita tidak usah menyalahkan terlalu berlama-lama. Menurut saya perlu ada tindakan. Ini saya kira bagus. Saya tentu mengapresiasi misalnya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli yang kemarin misalnya menemui seorang aktivis konservasi alam untuk memelihara, mengkonservasi gajah, ya kan, dan ya konservasi alam pada umumnya, dan dia kemudian diajak berkeliling melihat hutan di daerah bencana itu dari atas itu, sehingga bisa melihat topografi wilayah itu. Nah itu saya kira bagus. Jadi karena gini, di dalam situasi seperti ini ini kan situasi yang kita tahu semua orang marah. Saya sendiri kelimpahan terciprati kemarahan publik ini.
Ya nggak apa-apa, buat saya tidak masalah itu. Saya kan sekarang ini diserang, seolah-olah saya ini adalah menjadi sumber bencana di Sumatera. Ini lucu sekali, ya. Tapi oke, saya diserang tidak masalah. Tetapi menurut saya kita perlu birokrat-birokrat yang berani maju ke depan, menghadapi kritik publik, menjelaskan masalah. Saya tahu semua orang sekarang ini marah, frustrasi melihat alam yang rusak, bencana yang seperti ini, skalanya luar biasa. Semua orang marah, dan setiap kemarahan seperti ini perlu ada saluran, ada objek yang menjadi tempat sasaran kemarahan, ada kambing hitam yang menjadi sasaran. Itu hal yang biasa. Nah, menurut saya harus ada pejabat yang berani muncul ke permukaan. Nah, saya mengapresiasi Pak Arza Juli yang berani maju ke muka, karena dia pasti menjadi sasaran kemarahan karena dia Menteri Kehutanan kan. Karena salah satu pemandangan kemarin yang bikin publik marah adalah ada kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir, terdampar di lautan. Dan ada label ya. Ada labelnya, ngeri sekali. Itu saya bisa paham, publik marah semarah-marahnya. Dan ada pejabat pemerintah yang mau maju ke depan menjelaskan, kemudian ya terima kritik, ya. Bagi saya itu bagus. Sekarang ini harus ada orang yang berani maju ke depan. Jangan pada saat terjadi bencana seperti terjadi kemudian pejabat menyingkir, tidak mau berada di depan untuk menghadapi kemarahan publik ini. Nggak boleh. Harus dihadapi menurut saya. Resiko menjadi pejabat. Nah, yang agak kurang menurut saya adalah pengusaha kenapa tidak ada yang muncul ke permukaan. Pengusaha dalam arti pengusaha sawit, pengusaha tambang, pengusaha kayu misalnya. Kenapa tidak ada yang majulah ke depan? Kenapa mereka harus maju ke depan? Menurut saya mereka juga perlu menjelaskan kepada publik bahwa mungkin ya kami ikut bersalah. Kami akan memperbaiki kesalahan kami ke depan. Kami punya komitmen segala macam. Menurut saya itu perlu juga, pengusaha perlu tampil ke depan juga, karena mereka selama ini juga dituduh oleh publik menjadi sumber ini semua. Nah, selama ini saya sayangkan dalam perdebatan soal lingkungan, soal bencana seperti ini, ada pihak yang menurut saya kurang banyak bicara. Yang terlalu banyak bicara adalah aktivis lingkungannya. Sudah pasti mereka berhak ngomong. Tapi pihak pengusaha, ya menurut saya perlu tampil dong mereka ke depan. Tapi dengan kemunculan mereka kan punya probabilitas mereka juga akan menjadi samsak kemarahan publik. Nggak apa-apa. Sekarang dimarahi orang nggak apa-apa. Tapi menurut saya publik perlu mendapatkan penjelasan. Jadi ini kritik saya di dalam, saya nggak tahu ya karena saya ini bukan aktivis lingkungan yang mendalami isu ini. Tapi kesan saya boleh jadi keliru. Kesan saya adalah di dalam soal percakapan soal lingkungan, soal pengelolaan sumber daya alam ini, yang mendominasi percakapan adalah pihak aktivisnya. Itu bisa dimaklumi karena mereka marah, mereka punya sesuatu yang harus diperjuangkan. Bagus. Saya mengapresiasi aktivis lingkungan yang mengangkat isu ini secara terus-menerus, persisten, tanpa lelah ya. Tapi menurut saya perspektif aktivis itu juga ada kekurangannya. Apa kekurangannya, Gus? Kekurangannya adalah karena mereka ini hanya menampilkan aspek-aspek negatifnya. Itu tugas mereka memang menampilkan kelemahan-kelemahan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Tapi kan pengelolaan sumber daya alam itu kan tentu ada aspek positifnya. Nah ini harus ada yang ngomongin juga. Supaya percakapan soal SDA di tanah air ini itu seimbang. Ada kok manfaatnya di dalam pengelolaan sumber daya kayu, sawit, tambang itu semua ada manfaatnya. Makanya saya selalu menggunakan apa yang saya sebut dengan analisis maslahat mafsadat. Segala sesuatu ini dalam teori hukum Islam ya, dalam fikih istilahnya. Dalam hukum Islam itu ada teori namanya maslahat mafsadat. Analisis berdasar cost and benefit. Kalau pakai bahasa bisnis ya cost and benefit analysis.
Cost-nya apa, benefit-nya apa. Karena setiap sesuatu yang mengandung benefit pasti ada cost-nya. Dalam filosofi Jawa itu ada filosofi yang bunyinya jer basuki mawa beo. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, ya harus berjuang. Kamu harus sacrifice something. Termasuk mengorbankan lingkungan? Ya kita bisa bicara ya soal itu. Tetapi selalu ada hal-hal yang harus dibayar ketika Anda ingin mencapai suatu manfaat. Nah ditimbang-timbang. Nah menurut saya pembicaraan percakapan soal lingkungan itu harus melibatkan orang-orang yang bisa menampilkan aspek benefitnya. Sehingga seimbang. Nah tetapi saya tahu percakapan soal lingkungan ini, kalau kita ada orang maju untuk menampilkan aspek benefit, langsung di-cancel. Langsung diserang habis-habisan. Dianggap mereka ini setuju dengan perusakan alam. Seperti yang saya alami sekarang. Saya ini hanya ingin membawa percakapan soal tambang, soal pengelolaan sumber daya alam ke titik tengah. Gitu. Gus, waktu pernyataan Gus yang akhirnya viral gitu ya, bahkan sampai sekarang diamplifikasi lagi potongan-potongan wawancara Gus yang mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat kita. Dengan adanya bencana Sumatera ini, menurut Gus kan ada psychology of mind yang tadi coba digambarkan oleh Gus gitu. Bukankah bencana Sumatera akan menambah lebih, saya coba cari istilah yang tepat, lebih ekstrim lagi ketakutan banyak orang bahwa lingkungan kita semakin rusak. Masa depan kita bagaimana, bencana mungkin akan semakin mengancam kita semua. Sehingga perspektif Gus yang minta tadi secara proporsional kita bicarakan benefit mengenai pengelolaan sumber daya alam itu semakin sempit ruangnya. Ya walaupun sempit harus diusahakan, harus ada orang yang berani ngomong. Menurut saya tetap harus ada yang ngomong bahwa mengelola sumber daya alam ini harus seimbang. Nggak boleh, karena dalam perspektif saya ini ya, dalam perspektif saya, keyakinan saya sebagai seorang Muslim, itu adalah Indonesia ini diberikan berkah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sumber daya yang begitu kaya. Itu nikmat, itu fadal kalau dalam bahasa agama, nikmat, anugerah, itu blessing. Nah blessing ini nggak boleh dibiarkan, harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Karena kita butuh blessing ini, kita butuh untuk menenagai listrik kita. Kita sekarang bicara ini butuh listrik, energi. Setiap ada rencana pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun, itu pasti efeknya adalah akan ada naiknya kebutuhan energi. Itu contoh saja ya, salah satu contoh ya. Belum kebutuhan yang lain, kebutuhan akan minyak, kebutuhan akan minyak goreng, kebutuhan akan kayu, kebutuhan akan nikel, itu pasti butuh. Begitu kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi pada angka tertentu, dan begitu kita punya penduduk yang bertambah jumlahnya, sudah pasti kebutuhan kita untuk membuat kita ini flourish, berkembang sebagai manusia, itu bertambah juga. Kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Artinya, ini semua tidak bisa kita penuhi kalau kita tidak mengelola SDA kita. Jadi memanfaatkan SDA yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kepada bangsa Indonesia ini, itu buat saya keharusan. Tugas manusia adalah diberikan anugerah, kita manfaatkan. Cuma bagaimana memanfaatkannya ini secara bertanggung jawab. Nah, itu kerangka yang saya pakai, kerangka berpikirnya begitu. Enggak boleh hanya demi merawat keaslian alam, supaya alam ini terawat di dalam habitat aslinya, kita biarkan saja. Enggak boleh kita sentuh itu. Supaya kita nanti kalau ada liburan gitu, kita bisa menengok ke sana, menikmati alam yang masih asli. Itu ya oke saja, ada beberapa bagian-bagian di dalam bumi ini yang harus dikonservasi, ya. Itu tetap harus ada. Tetapi bumi juga ada bagian-bagiannya yang harus kita manfaatkan. Seimbang saja. Nah, menurut saya percakapan kita mengenai soal SDA ini dalam pandangan saya, mungkin saya keliru, adalah kurang melibatkan orang-orang yang bisa bicara tentang manfaat-manfaat SDA ini.
menunjukkan kepada publik. Karena selama ini yang saya dengar adalah narasi-narasi yang sifatnya memang buruk. Memang betul bencana Sumatera ini memang menampakkan praktek pengelolaan SDA yang buruk sekali. Dan saya juga ikut marah. Saya sendiri ikut marah. Ini ya kalau saya mau pakai kata-kata kasar, gila ini. Kok bisa seperti ini gitu ya. Ya meskipun ini sudah kita ketahui lama. Kita ketahui sudah sejak lama. Tapi kan ini semua tidak ketakutan kita karena bencana yang begini besar ini. Kemudian kan tidak boleh membuat kita mundur. Lalu sama sekali tidak memanfaatkan SDA. Di titik itu Gus, saat ini kan ramai sekali akhirnya di media sosial muncul sejumlah nama-nama perusahaan di Sumatera, di 3 provinsi itu yang diduga adalah milik dari para pejabat kita, termasuk Presiden Prabowo gitu ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah nama-nama lain gitu. Yang akhirnya memunculkan tadi mempengaruhi psychology of mind publik bahwa ya tutup saja harus ditindak secara tegas. Jangan sampai kalau Gus tadi bangunan berpikir Gus adalah ini kita harus membicarakan secara proporsional. Kita khawatir jangan sampai kemudian ditarik jauh ke titik lain bahwa sama sekali tidak boleh ada pengelolaan sumber daya alam di 3 wilayah tersebut. Termasuk misalnya dengan menuntut bahwa perusahaan-perusahaan itu harus segera ditutup. 1 itu diduga merusak lingkungan, 2 itu diduga adalah milik pejabat. Seperti yang dialami oleh Gubernur Maluku Utara misalnya, Shirley Chowanda. Ya, ada sejumlah perusahaan-perusahaan tambangnya juga adalah miliknya dan aktivis atau ya betul aktivis-aktivis lingkungan di wilayah tersebut mengkritik habis-habisan ada konflik of interest dan juga kerusakan-kerusakan lingkungan yang coba untuk disampaikan di berbagai media sosial. Itu gimana Gus untuk bisa tadi pakai kerangka berpikir Gus, ini kita taruh proporsional dong ini. Ya, jadi menurut saya, jadi gini, kita ini kan berbagi tugas. Ada semacam division of labor, pembagian tugas. Ada bagian yang mengkritik. Teman-teman LSM lingkungan itu memang tugasnya mengkritik. Dan kita harus bersyukur mengapresiasi kritik-kritik mereka. Itu bagus sekali, karena kalau nggak ada LSM lingkungan yang mengkritik ini semua, kita akan kebablasan. Iya, nggak ada watchdog ya. Nggak ada watchdog, wong sudah ada ini semua aja masih seperti ini, apalagi kalau tidak ada walhi, nggak ada segala macam. Makin kacau balau kan. Tetapi tetap dalam kerangka berpikir adil, kita juga tidak bisa tidak bisa menyangkal bahwa kita juga butuh SDA ini. Sebagai bangsa, kita punya kebutuhan untuk membangun, kebutuhan untuk tumbuh ekonomi kita. Ya, kalau Pak Prabowo punya ambisi sampai 8%. Ya minimal kita tumbuh 5% seperti sekarang ini tuh perlu. Karena kalau tidak kan ya ada banyak hal yang ada mafsadat, ada banyak cost yang harus kita bayar. Pengangguran, begitu tidak ada pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja berkurang, orang banyak nganggur, orang banyak di PHK. Jadi bagi saya menutup pabrik, menutup perusahaan, kalau sebagai tuntutan oke lah. Tapi pemerintah ketika menutup perusahaan itu harus hati-hati. Tugas publik yang marah memang menuntut. Tapi pemerintah ketika dia memutuskan untuk menutup pabrik ini, pabrik itu karena tuntutan publik ini harus hati-hati. Karena di dalam pabrik ini ada ribuan orang yang bekerja di situ. Hidup mereka tergantung. Kita nggak bisa sembarangan saja gitu. Dan juga, nah ini menurut saya agak kurang, saya nggak tahu ya, karena saya sekali lagi disclaimer, saya bukan seorang aktivis lingkungan. Tapi saya punya pandangan mengenai lingkungan. Dan saya mempertanggungjawabkan pandangan saya ini. Saya mengatakan bahwa suara orang yang bisa bicara tentang manfaat SDA ini kurang banyak ditampilkan ke publik. Itu perlu itu. Memang betul ada kerusakan terhadap lingkungan. Mari kita atasi bersama-sama. Tetapi ada juga manfaat dari pabrik ini. Dari misalnya sawit di sebuah tempat. Ya. Lah kita setiap hari butuh minyak. Ini kan bangsa yang suka gorengan. Kita sendiri setiap hari makan gorengan. Meskipun kebutuhan gorengan mungkin nggak besar ya. Tapi kita ini kan butuh sawit untuk macam-macam, bukan hanya itu. Gorengan kan hanya satu contoh dari penggunaan yang elementer itu ya. Ada
ada kegunaan-kegunaan lain dari sawit yang begitu banyak. Nyatanya kita butuh sawit. Jadi harus ada orang juga yang mengatakan kepada publik manfaat-manfaat dari sumber daya alam ini. Entah nikel, entah boksit, entah batu bara, minyak, sawit, dan segala macam. Memang ada manfaatnya. Karena kalau ini tidak dikatakan kepada publik, semua orang hanya melihat aspek negatifnya. Nah, kalau Anda melihat hanya aspek negatif saja, ya pasti keputusan kita tidak seimbang. Harus ada orang yang mengatakan hal sebaliknya. Oke, ada lingkungan yang berubah. Ya, jadi kita ini harus membedakan antara perusakan alam dengan lingkungan yang berubah. Karena kalau istilahnya perusakan alam itu sudah langsung negatif. Parno dalam pikiran kita ini. Ada memang yang betul-betul perusakan alam, tapi ada yang kategorinya ini memang mengubah habitat. Begitu manusia ini berada di dalam alam, dia butuh sesuatu, pasti mengubah kontur dari alam. Kita butuh rumah, kita butuh jalan, kita butuh sekolah, kita butuh bangunan. Itu mengubah fungsi dari tanah yang semula itu berisi pohonan, kemudian berubah alih fungsi. Nah, perubahan habitat ini harus hati-hati, harus diatur. Nah, tadi itu saya katakan masalahnya memang birokrasi kita korup, pengusahanya serakah. Publik akhirnya marah. Tapi ini masalah ini harus diatasi dengan sungguh-sungguh. Menurut saya memang harus ada konsensus nasional terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Supaya adil. Oke, ada perusakan alam. Tapi kita butuh membangun. Sejauh mana kita ini bisa dibolehkan mengelola alam ini sampai sejauh mana? Jangan hanya karena kita marah terus nutup pabrik ini. Nanti kita terkena dampaknya sendiri kan. Kita butuh ini. Kita butuh minyak, kita butuh batu bara, kita butuh nikel, kita butuh sawit, kita butuh kayu, kita butuh ini, butuh itu. Jujur saja, kehidupan kita yang sehari-hari di rumah itu, semua itu dipenuhi oleh SDA kita. Kita sendiri menikmati itu, tapi kita memang marah. Saya sendiri juga ikut marah. Terus terang ketika saya melihat pemandangan di Sumatera itu, banjir yang Masya Allah, banjir bandang itu ya, ngeri memang. Terutama melihat pemandangan kayu log itu, kayu gelondongan. Ya begitu kenyataannya. Gimana ini harus diatasi? Kita harus punya niat yang serius sebagai bangsa untuk mengatasi ini. Harus ada konsensus nasional tentang bagaimana pengelolaan SDA ini. Konsensus, konkretisasi dari konsensus nasional itu seperti apa, Gus, dalam bentuk peraturan perundang-undangan? Apa konkretnya? Ya sebetulnya itu kan sudah ada ya, tapi ini kan kurang ditonjolkan. Undang-undang dasar kita sendiri pasal 33 ya mengatakan bahwa sumber daya alam ini kan dimiliki negara dan digunakan sebanyak untuk kepentingan rakyat kan. Artinya digunakan itu. Nah, kemudian diturunkan dalam undang-undang, ada peraturan menteri dan seterusnya. Nah, ini menurut saya acuan. Jadi menurut saya selama pengelolaan SDA ini sesuai dengan aturan-aturan ini oke, mestinya. Nah, dan perlu ada upaya untuk mengkomunikasikan kepada publik entah dari pemerintah, dari pelaku-pelaku SDA ini bahwa ada kok praktek pengelolaan SDA yang good practices of natural resources utilization. Ada penggunaan natural resources yang bagus. Itu harus ditonjolkan. Tapi begini, tetap harus kita sadar, setiap pemanfaatan SDA pasti ada dampaknya. Gak mungkin. Kalau kita mengatakan kita tidak boleh ada dampak sama sekali, itu tidak mungkin. Itu utopianistik, itu mimpi. Kita kalau ada masalah kita mitigasi itu. Jadi publik juga harus fair juga gitu loh. Jangan hanya marah-marah saja. Fair juga. Ini memang begitu Anda itu butuh sesuatu, Anda harus mengelola alam. Alam berubah. Ada harga yang harus Anda bayar. Wong saya sendiri ini saya kan tinggal di Bekasi. Perumahan saya itu dulunya adalah sawah.
Sekarang berubah Alih jadi fungsi. alih fungsi jadi rumah. Ya begitu jadi perumahan, sawah hilang. Makanya salah satu potongan wawancara saya yang dipotong, disebarkan untuk menyerang saya adalah kata-kata saya, kenapa Anda kok concern atau peduli untuk merawat ekosistem awal itu? Itu dipotong kemudian tanpa mengetahui Kehilangan konteks tanpa mengetahui maksud saya. Maksud saya adalah begini, begitu Anda itu sudah melakukan sesuatu kepada alam, alam berubah, ekosistem awal itu sudah nggak bisa lagi dikembalikan. Kita pulihkan sampai titik tertentu bisa. Kita penghijauan misalnya reboisasi, reklamasi misalnya, penanaman pohon itu bisa, tapi tidak akan bisa mengembalikan ekosistem awal. Saya setuju dengan konservasi, saya senang dengan langkah Pak Prabowo memberikan WWF berapa itu 90 atau 80 ribu hektar untuk konservasi gajah di Sumatera. Itu bagus sekali. Kita butuh langkah-langkah seperti ini. Penanaman pohon kembali, itu penting semua. Tetapi Anda tidak bisa, kalau alam sudah Anda ubah, ketika manusia sudah melakukan sesuatu terhadap alam, entah karena tinggal di situ, menambang, membuat perusahaan, membuat kebun sawit, melakukan pemotongan pohon-pohonan, sudah pasti ekosistem awal itu tidak bisa dikembalikan. Yang bisa kita kembalikan ya paling turunannya saja, replikanya. Tapi itu replika tidak sempurna. Jadi kalau Anda tuntutannya adalah mengembalikan ekosistem awal, itu artinya nggak mungkin kita ini melakukan sesuatu apapun kepada alam. Artinya apa? Kita negatif saja. Kita tonton saja alam ini sebagai keindahan, pasif ya. Kita tonton, wah indah. Ya itu bukan sikap yang bagi saya tepat. Gus, akibat atau implikasi yang paling ekstrim apa yang akan terjadi kalau penggambaran yang seperti Gus sampaikan tadi, bahwa ya saat ini kita sudah tidak secara proporsional memberikan kesempatan untuk melihat cost and benefit tadi dari pengelolaan sumber daya alam. Terus saat ini psychology of mind itu adalah anger ya terhadap para perusak lingkungan, sehingga mungkin kita agak FOMO gitu ya, ada pembangunan dan lain-lain. Tentu mata publik akan jauh lebih tajam untuk melihat semua pembangunan itu, termasuk proyek strategis nasional. Betul, ya. Masif sekali video-video, berita-berita yang menunjukkan bahwa banyak pihak masyarakat adat, masyarakat lokal yang menolak ada PSN dan juga sejumlah proyek lain. Dampak yang paling ekstrim kalau kita mengikuti pola pikir demikian, itu apa Gus? Ya, dampaknya adalah kalau kita selalu hanya memikirkan aspek impact atau dampak buruknya, kita lalu takut berbuat itu. Padahal kita kan kepengen negara kita ini yang sekarang sudah berada pada kategori negara dengan pendapatan menengah, ya kita sekitar 5.000 6.000 dolar per kapita kita nggak kepengen terperangkap di situ. Kita kepengen bisa melampaui kategori sebagai negara berpendapatan menengah ini dan kita maju lebih tinggi lagi. Nah itu artinya kita harus berbuat banyak hal. Harus ada PSN, harus ada kebutuhan energi yang makin besar. Konsesi tambang ditambah misalnya. Kan resikonya itu. Uang ini semua harus kita manfaatkan. Kita kepengen tumbuh secara ekonomi. Ya tumbuh itu sumbernya banyak. Konsumsi, ya ada manufaktur, ada segala macam. Termasuk hilirisasi. Itu semua bagian dari upaya untuk merealisasikan kita kepengen tidak terperangkap di dalam middle income trap, negara yang hanya stuck berpendapatan menengah tidak bisa maju lebih jauh. Kita nggak kepengen di situ karena waktu kita itu terbatas. Kita ini punya waktu, sekarang kita menikmati bonus demografi, tapi ini tidak panjang waktunya. Kayak seorang artis itu menikmati kepopuleran kan pendek, golden age-nya itu kan window-nya atau pintunya, jendelanya kan pendek, terbatas. Selama kita ada di window ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Memang harus ada harga yang kita bayar.
prinsip kita nggak bisa menolak jerbasuki mawa beo. Setiap usaha untuk mencapai suatu ambisi tertentu, goal tertentu, pasti ada biaya yang harus kita bayar. Cuma bagaimana biaya ini fair, adil, tidak yang menanggung orang kecil terus. Sementara korporasi, para kartel-kartel, oligarki menikmati terus-menerus. Oligarki ini kan, ya saya tidak kepengen menciptakan statement yang kontroversial lagi, tapi oligarki ini kan ya menyumbangkan banyak hal kepada negara ini. Ya jujur aja mereka ini yang punya perusahaan-perusahaan besar yang macam-macam di sektor macam-macam. Mereka menyumbangkan sesuatu kepada negara berupa pajak segala macam. Mereka ini juga menyumbang. Memang oligarki itu ya ada ada sisi-sisi negatifnya. Tapi mereka juga punya sumbangan. Ya harus kita mention juga sumbangan mereka. Pengusaha-pengusaha besar selama ini yang menjadi omongan publik itu kan ya kita butuh mereka juga. Nggak bisa kita nggak ada pengusaha-pengusaha yang bikin pabrik siapa, yang ngasih pekerjaan siapa. Uang ekonomi kita ini membutuhkan sokok guru swasta yang juga kuat. Nggak mungkin. Karena kita selama ini tahu perusahaan-perusahaan negara itu banyak ruginya. Perusahaan swasta yang paling banyak untung selama ini. Dan namanya perusahaan ya ada yang besar, ada yang kecil, ada oligarki, ada kartel segala macam. Tapi bukan berarti membenarkan adanya. Bukan membenarkan praktek yang buruk loh ya. Saya kepengen berpikir adil. Mereka juga menyumbangkan sesuatu kepada negara ini. Jujur aja, ya kita ini kalau mengadakan acara kan ya minta sumbangan ke mereka juga. Rakyat itu loh, masyarakat kalau ada ini ada itu kan mereka minta sumbangannya ke mereka juga. Aktivis sebagian juga minta sumbangan ke mereka. Ya kita kritik tidak apa-apa kalau mereka keliru. Jadi menurut saya ada hal yang buat saya itu I see something wrong dalam cara berpikir kita di publik ini ya. Kita ini menurut saya dalam melihat masalah itu seringkali hanya melihat sisi negatifnya. Padahal segala sesuatu itu pasti ada negatif, ada positifnya. Tidak ada. Segala sesuatu menyangkut kehidupan masyarakat, pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, cara berpikir yang ini kan saya tumbuh di pesantren. Saya belajar hukum Islam, teori hukum Islam namanya usul fikih ya. Saya diajari, ketika kita melihat masalah itu tidak usah hitam putih. Tidak boleh dark and white. Karena kalau dark and white itu nanti hasil analisis kita pasti tidak balance, tidak seimbang. Kita harus menggunakan cara pandang yang seimbang. Sesuatu itu segala sesuatu pasti ada maslahatnya, ada mafsadatnya, ada benefit, ada cost-nya, ada negatif, ada positifnya. Kita timbang saja. Minus malum dalam bahasa Latinnya. Kita timbang aja. Itu yang harus dikemukakan kepada publik. Oke, ini ada perusahaan menimbulkan bencana ini. Tapi kalau perusahaan ini sudah sah, dapat izin dari negara, sudah mengikuti semua aturan, masa kita bully? Gus, tapi apa bedanya tadi Gus bilang tidak boleh melihat hitam dan putih, apa bedanya dengan gray area tadi dengan pragmatisme? Apa bedanya? Nah, di dalam melihat masalah-masalah yang konkret seperti ini, kita perlu bersikap pragmatis. Artinya pragmatis itu mencari solusi yang pragmatis, yang bisa bisa menguntungkan semua pihak. Gitu. Jadi ada kompromi lah. Ada kompromi. Itu namanya pragmatisme. Tidak boleh kita bersifat ideologis. Makanya saya dulu pernah ketika bicara soal isu lingkungan ini, saya mengatakan, saya mengkritik cara pandang yang ideologis kepada masalah lingkungan ini. Ideologis itu artinya, karena sesuatu itu kalau sudah dipandang dari sudut ideologi, itu kayak orang beragama melihat sesuatu secara akidah itu. Kaku. Karena kalau sudah ideologi itu kaku, karena kalau sesuatu sudah dipandang, dianalisis, diobservasi dengan lensa ideologi, itu kemudian jadi kaku itu. Nah, saya ingin membawa pemikiran yang berbeda. Enggak, kita menggunakan analisis maslahat mafsadat, cost benefit analysis. Itu biasa dalam semua hal ya begitu. Oke, kita butuh nikel misalnya, kita butuh hilirisasi. Tapi dampak dari nikel ini itu ya banyak.
ada perusakan lingkungan, ada masyarakat adat yang bagaimana cara mengatasi Terpinggirkan, terpinggirkan. Itu kan concern yang legitimate. Kita harus mikir betul. Nggak boleh kita melakukan pengelolaan SDA kemudian mengorbankan masyarakat misalnya, nggak boleh juga. Tapi concern untuk tidak merugikan masyarakat tidak boleh juga kemudian membuat kita mundur untuk mengelola SDA. Ya, jadi omongan saya ini memang omongan normatif ya, kayak yang tahu secara detail di dalam lapangan pasti orang-orang lapangan. Dan saya tahu masalah ini tidak sederhana. Pasti kalau Anda sudah berhadapan dengan masalah yang konkret, itu pasti dilema-dilemanya banyak. Ya, Gus bilang tadi kita dalam mengelola negara kadang harus berkompromi gitu ya. Dan negara kan dikelola oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini pemerintah. Kita nggak spesifik bicara mengenai pemerintahan tertentu karena itu akan memerlukan waktu yang panjang untuk membahas ya. Tapi Gus, kalau ketika terjadi sebuah kondisi yang tidak kita inginkan kan, cenderung psikologi kita berpikir pada apa atau siapa yang patut untuk dipersalahkan. Selama ini publik atau siapapun yang mencintai lingkungan itu kan melihat dampak negatif dari pengelolaan lingkungan yang overextended gitu ya, yang serampangan. Sedangkan yang punya tanggung jawab atau yang diberikan kewenangan untuk bisa mencegah dan menindak pengelolaan lingkungan itu tidak serampangan adalah pemerintah. Adalah negara. Apakah lagi-lagi tidak hanya dalam konteks bencana Sumatera gitu ya, kita perlu untuk mengarahkan telunjuk kepada pemerintah untuk keadaan yang terjadi saat ini? Saya setuju, memang pihak yang paling layak dipersalahkan selama ini adalah pemerintah, terutama menteri yang mengurusi lingkungan, mengurusi hutan, mengurusi izin pertambangan, kepala-kepala daerah ya, dan segala macam. Itu yang harus dipersalahkan karena mereka pihak yang selama ini stakeholder yang paling berhubungan langsung dengan masalah ini. Jadi telunjuk kita memang harus diarahkan ke sana. Tetapi saya juga ingin menekankan kita juga harus bisa mengapresiasi kalau ada langkah-langkah positif. Ada yang bilang, loh kalau pejabat negara itu bertindak benar itu ya nggak perlu kita apresiasi, dan sudah tugas dia. Ya nggak begitu juga lah. Ya kalau kita jajan di warung dilayani dengan baik, ya kita mengatakan terima kasih kepada waitersnya. Kan sudah tugas dia, ya nggak begitu. Ini hubungan kemanusiaan. Jadi kita juga harus bisa memberikan apresiasi kepada pejabat yang bertindak tepat. Saya kepingin begitu, saya selalu begitu. Makanya tadi saya dalam bagian awal saya mengapresiasi Pak Raja Juli Antoni. Dia berani ketemu dengan aktivis konservasi lingkungan, diajak naik pesawat kecil melihat kerusakan di daerah Sumatera itu. Itu langkah yang bagus sekali. Nah, jangan sudah bertindak baik masih dicecer terus gitu loh. Itu membuat pejabat menjadi tidak terdorong untuk berani berbuat kebaikan. Dia akhirnya ya sudahlah, saya tak mojok saja gitu, nggak berani muncul kan. Nah, ini masalahnya kalau kita mengapresiasi pejabat publik langsung dibilang buzzer. Repot ini. Ini ya memang harus kita akui, lingkungan komunikasi sosial kita sekarang ini gara-gara medsos memang toksik sekali. Sangat-sangat. Termasuk soal isu lingkungan ya? Termasuk isu lingkungan, toksik sekali. Dan itu membuat dampak yang tidak sehat kepada pejabat, kepada pengusaha, kepada masyarakat juga. Kita harus mengakui itu loh. Apa yang kita lakukan di dalam komunikasi publik ini yang hanya mencecar terus. Kita hanya nguber kejelekannya saja. It doesn't help. Nggak akan membantu mengatasi masalah itu. Kita harus berbuat adil sejak dalam pikiran. Artinya balance. Oh, memang ya ada masalah di dalam pengelolaan SDA ini, tapi juga ada manfaat-manfaat. Ada kebaikan-kebaikan yang sudah disumbangkan oleh pengusaha, oleh para pejabat misalnya, oleh lembaga-lembaga sosial tertentu. Kita highlight gitu. Kritik saya kepada percakapan soal lingkungan dan SDA di tanah air kita sekarang ini adalah terlalu menekankan aspek negatifnya saja. Itu tidak bagus sekali. Membuat orang yang sebetulnya kepingin melakukan kebaikan,
atau bahkan sudah melakukan best practices, nggak berani muncul ke permukaan karena khawatir dibully gitu. Kalau tadi Gus menggunakan istilah toxic gitu ya, ruang komunikasi, ruang digital, ruang publik digital kita itu udah toxic, termasuk bicara mengenai lingkungan gitu. Kalau sampai tadi Gus bilang Gus sendiri mendapatkan ancaman secara personal atas Ancamannya luar biasa. pendapat Gus yang mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian orang gitu ya. Itu Gus menggambarkan mengenai positioning, pemikiran, keberpihakan, concern publik terhadap isu lingkungan itu dengan istilah apa? Saya menyebutnya itu adalah reasonable environmentalism. Jadi aktivisme lingkungan yang reasonable. Salah satu penulis yang saya suka karena membawa isu tentang reasonable environmentalism ini adalah Bjørn Lomborg. Ini seorang aktivis lingkungan yang berasal dari Denmark ya. Dia nulis aktif sekali di X ya, di Twitter, punya akun di sana dan aktif memberikan komentar-komentar mengenai masalah isu lingkungan, perubahan iklim, soal energi fosil, energi terbarukan. Itu menarik sekali. Nah, saya lebih suka yang seperti ini. Nah, menurut saya exposure publik Indonesia atau keterdedahan publik terhadap pandangan-pandangan mengenai isu lingkungan yang lebih balance itu menurut saya kurang. Nah, makanya pandangan yang lebih reasonable yang realistis ya, tidak fear mongering. Fear mongering itu artinya menebar-nebarkan ketakutan. Itu yang dilakukan oleh aktivis di lingkungan Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Di seluruh dunia juga begitu, ada kecenderungan fear mongering. Orang-orang seperti Bjørn Lomborg itu menggambarkan dengan istilah bagus sekali, alarmis. Ya. Alarmis itu alarm. Alarm itu kan memang tugasnya ya kalau kita tidur mengejutkan, menghentakkan supaya kita bangun tidur. Alarmis itu, alarm itu hingga titik tertentu bagus, tapi alarmism segala sesuatu harus dipandang dengan cara menakutkan. Ya, apokaliptik, ini segera nanti kiamat. Ya seperti Al Gore dalam film Inconvenient Truth itu contoh alarmisme itu. Al Gore itu. Dulu ada satu film dokumenter mengenai lingkungan yang dibuat oleh Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat zaman Clinton kalau tidak salah. Dia membuat film dokumenter judulnya Inconvenient Truth. Nah di situ dia bersikap alarmis. Nah menakut-nakuti. Nanti kalau nggak begini dunia akan punah ini itu. Ya sebagai peringatan oke, tapi sebagai cara untuk menangani masalah alarmisme ini nggak menolong sama sekali. Nah menurut saya kita tidak perlu alarmis ini. Saya suka, saya mengapresiasi, saya mendukung para pemerhati lingkungan yang mengkritik pemerintah, mengkritik pengusaha, yang terus-menerus mengangkat masalah-masalah perusakan lingkungan, ya itu penting ya. Tetapi juga harus ada sisi di seberangnya. Harus ada upaya menampakkan manfaat dari SDA ini. Makanya tadi Gus mendorong ada pihak-pihak lain termasuk para pengusaha. Ini kok pengusaha nggak ngomong, ini gimana? Kok yang diserang malah saya? Saya ini tidak pengusaha tambang, tidak pengusaha sawit, saya nggak punya apa-apa. Saya ini bukan pengusaha sama sekali. Saya ini ya intelektual, hanya bisanya ngajar aja, nulis paling kan. Saya bukan pengusaha apa-apa. Saya ini bukan pengusaha sama sekali, tapi saya justru dipersalahkan. Mestinya kan ngomong dong para pengusaha ini, tampillah ke permukaan. Saya sudah melakukan semampu saya. Publik supaya tahu, publik perlu tahu ada perusahaan-perusahaan yang sudah berbuat baik sebisa mungkin. Itu perlu tahu juga. Meminimalisir yang alarmisme ini. Saya melihat ini kok nggak fair nih ya. Pejabat memang terus diserang ya, tapi tugas mereka memang untuk menjawab karena mereka memang ya bertugas untuk mengeksekusi kebijakan ya. Tapi para pelaku-pelakunya ini loh, kok enak-enakan aja mereka. Mbok ngomong itu. Okay. Mungkin saat ini tengah mengumpulkan keberanian Gus untuk bisa menghadapi netizen. Saya terus terang kepingin di dalam percakapan soal lingkungan ini suara pengusaha muncul. Bahkan kalau perlu kita ini gagasan yang saya kepikir dalam pikiran saya, dalam benak saya, kita perlu punya semacam indeks tentang perusahaan-perusahaan yang sudah
berhasil melaksanakan pengelolaan SDA secara baik, dibuat semacam ranking, ditunjukkan kepada publik. Ini sudah bagus. Nah, dengan begitu ini mendorong perusahaan-perusahaan yang masih buruk, mereka terdorong untuk mengikuti itu karena ada teladan ini. Tapi kalau semua digebuki terus, ini oligarki, ini kartel, ini itu, ini aseng, ini macam-macam lah. Ya akhirnya orang takut itu loh. Saya nggak kepengen kita ini kemudian dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Ini jadi publik juga harus paham. Publik itu kan ketika Anda bercakap-cakap dalam media sosial, Anda masuk di dalam ruang dalam echo chamber. Ruang yang hanya isinya suara yang sama. Kalau isinya ngeri terus, ya makin ngeri kita itu. Ya akhirnya kita melihat segala masalah itu buruk terus gitu. Oke lah, sekali-kali Anda melihat dong ada pengusaha yang sudah berbuat baik, ada pejabat yang sudah berbuat baik. Kalau pejabat yang layak dikritik ya dikritik aja. Tapi kalau tindakannya bagus, ya kita puji. Supaya pejabat lain yang belum bagus terdorong. Karena kan bagaimanapun manusia itu butuh rekognisi, butuh pengakuan kan. Kalau ada orang berbuat baik diakui, itu mendorong orang lain yang belum berbuat baik mengikuti kebaikan itu. Nah, jadi ada reward dari punishment publik. yang proporsional. Ada juga. punishment yang proporsional, ada reward yang juga proporsional. Tapi ini enggak. Situasi publik kita ini adalah punishing terus. Punishing terus ini. Mari kita ini berusaha untuk lebih balance ya di dalam melihat segala masalah itu. Ketika kita mengkritik pejabat, oke, kita kritik, tapi kita juga tahu kok Anda itu punya harapan pejabat tinggi sekali. Tapi pejabat ini kan ya orang Indonesia sama dengan Anda. Belum tentu Anda ketika ada di posisi itu juga sama, karena saya tahu betul kerumitan-kerumitan di dalam birokrasi itu. Ada orang yang pinter sekali ketika di luar kamar birokrasi. Begitu dalam birokrasi menghadapi kompleksitas birokrasi belum tentu bisa. Jadi kita juga harus ada simpati begitu. Publik yang mau ngkritik itu harus fair juga. Pejabat itu birokrasi itu bukan perkara sederhana. Itu semacam leviatan, makhluk besar sekali yang rumit itu punya hukumnya sendiri. Kadang-kadang kita punya kehendak baik, nggak bisa melawan leviatan yang besar ini. Nah, kita juga harus ada orang yang ngingetin publik seperti saya begini. Saya nggak masalah dikritik, saya sudah biasa nggak hanya dikritik. Sudah biasa, memang tugas saya seperti ini. Saya dulu oleh kelompok agama, sekarang oleh kelompok sekuler ini. Ya udahlah, itu memang itu tugas saya. Tapi harus ada. Publik harus ketika Anda mengkritik pejabat, mengkritik pengusaha, mengkritik pihak ini, Anda harus tahu bahwa ada kerumitan-kerumitan. Oh ya, kita kritik tapi kita ngerti. Oh, enggak sederhana masalahnya. Makanya kalau ada pejabat yang dengan seluruh kerumitan birokrasi masih bisa berbuat baik, kita apresiasi. Walaupun sedikit itu kita apresiasi. Begitu nanti berbuat salah lagi, kita kritik lagi. Nanti ketika benar kita puji lagi, kita apresiasi lagi. Dengan cara begitu kita menciptakan lingkungan yang lebih balance. Tidak toksik ini. Ini toksik sekali. Toksiknya ini mula-mula toksik di media sosial, tapi kemudian melebar ke kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sekarang ini kehidupan digital itu membentuk kehidupan real. Sehari-hari itu terbentuk karena realitas digital, virtual. Sesuatu yang virtual membentuk sesuatu yang real. Ini salah satu masalah besar yang kita hadapi di dalam teknologi digital. Kita mendapatkan manfaat dari teknologi digital banyak sekali, tapi harus ada harga yang kita bayar. Lagi-lagi dalam konteks ini juga sama ya, itu cost and benefit juga gitu. Gus, banyak yang mengaitkan pendapat atau konstruksi berpikir Gus seperti ini adalah dengan izin mengelola konsesi tambang yang dimiliki oleh PBNU gitu. Kan banyak yang bisa menarasikan dengan sangat mudah bahwa ya gara-gara PBNU izin kok. Jadi makanya ya Gus Ulil punya pendapat seperti ini. Ya harap diingat, orang-orang yang mengatakan seperti ini harap diingat. PBNU menerima tambang itu bukan keputusan saya. Itu keputusan kiai. Ratusan kiai, ribuan kiai itu. Ya ada kiai yang nggak setuju juga banyak.
Tapi yang setuju juga banyak. Saya hanya mengatakan sesuatu yang menjadi keputusan para kiai-kiai. Ada gerakan ini. Ya, teman-teman saya sendiri. Pengurus PBNU yang tidak peduli kepada lingkungan harus mundur. Maksudnya Gus Ulil? Ya, mungkin saya yang disasar. Kalau maksudnya tidak peduli lingkungan itu adalah setuju dengan konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada PBNU, ya yang harus mundur ya elit-elit NU sekarang ini, mereka setuju semua. Rois Amnya setuju, Ketua Umumnya setuju, sebagian besar setuju semua. Berarti mereka harus mundur semua. Ini pendapat banyak orang. Dan saya sebetulnya kalau ngomong dengan orang-orang biasa ya, sebetulnya pandangan mayoritas orang-orang itu seperti saya ini, tengah-tengah. Gus, terakhir saya kembali lagi ke bencana Sumatera. Hal paling, karena tadi Gus mengingatkan kita harus realistis, ada ya pragmatisme di satu sisi, secara proporsional kita harus gunakan sumber daya alam yang sudah ada saat ini secara proporsional. Kata kuncinya adalah soal keberimbangan, Gus. Jadi saya mau kasih pertanyaan mengenai output atau hasil kerja pemerintah yang paling realistis yang bisa kita harapkan, atau setidaknya saya ubah istilahnya, perubahan apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah, mau dia menggunakan wewenang dari perspektif manapun itu, dari hasil kita belajar dari bencana Sumatera ini. Apa yang paling realistis yang bisa kita harapkan? Jangan tinggi-tinggi amat kalau Gus bilang tadi, jangan ekspektasi publik terlalu tinggi gitu ya. Ya, yang paling realistis adalah mereka sekarang ini menangani bencana dengan baik, dan saya lihat pemerintah serius sekali. Bagi saya pun di tengah kritik nggak dinaik-naikin menjadi status bencana nasional. Terlepas dari apakah ini tidak dinaikkan sebagai bencana nasional atau tidak, itu mungkin percakapan terpisah ya. Tapi saya melihat pemerintah serius sekali. Presiden Prabowo sudah datang ke sana 2 kali apa? Ya sudah 2 kali kalau tidak. Ya, saat kita wawancara ini juga Presiden Prabowo lagi sedang di sana ya. Aceh ya. Baru pulang dari kunjungan luar negeri langsung ke sana. Dan ketika berangkat ke Pakistan juga dari Aceh juga kan. Serius sekali, menteri-menteri juga turun ya, kepala daerah Mualim, gubernur Aceh juga serius sekali. Itu bagi saya paling penting itu, mereka serius menangani bencana. Dan yang kedua setelah ini adalah, menurut saya perlu difikirkan memang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Aceh ini secara lebih baik. Jadi ini adalah momentum terbaik untuk membenahi tata kelola governance dari pengelolaan SDA yang kacau balau selama ini di Sumatera. Kalau kita baca analisis di media massa ya, kekacauan ini sudah bertahun-tahun. Karena kita nggak sadar, Allah ya diingatkan ini, kalian sudah kacau bertahun-tahun nggak tobat-tobat, ya sudah. Ya jangan-jangan hikmahnya begitu. Ini banjir untuk mengingatkan kita semua. Nah, ini momentum baik untuk perbaikan ya. Tapi jangan perbaikan ini verbalistik saja. Tobat ekologis apa itu kan ya apalah itu verbalisme ya. Enggak, serius. Mulai dari pemerintah, pengusaha, partai politik, para elit-elit, masyarakat juga ikut ngawasi. Tapi tetap pengawasan kita ini fair ya. Menurut saya Sumatera ini adalah tanah yang kaya dengan sumber daya alam. Kita butuh dikelola tapi adil, tapi secara baik, tidak menimbulkan kerusakan yang seperti sekarang ini ya. Jadi ya kalau ada kebijakan yang baik kita apresiasi, kalau salah ya kita kritik ya. Tapi ini momentum yang betul-betul bagus sekali untuk memulai. Ini adalah ya mungkin kita bisa berangkat dari clean slate ya, piring yang bersih sekarang, mari kita mulai lagi itu. Tapi saya juga realistis, ini harapan yang juga terlalu tinggi. Kenapa? Karena ya tadi itu, masyarakat kita ini mudah lupa, pejabatnya juga mudah lupa. Nanti ini kalau pressure publik sudah mulai mengendor, algoritma berganti ya sudah, mereka sudahlah, saya nggak diawasi lagi publik, ya sudah ya. Tapi gini, walaupun begitu, saya tak percaya bahwa sejarah itu berkembang kok. Memang butuh waktu yang lama, tapi saya yakin kok pelan-pelan kita bisa kok pelan-pelan memperbaiki tata kelola ini.
Mungkin memang sebagian besar masih itu tadi algoritmenya. Kalau ada masalah viral baru diperhatikan, nanti viralnya hilang. Kemarin Raja Ampat viral. Raja Ampat gitu. viral. Sekarang ya mau lupa lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Nah oke, tapi minimal adalah perkembangan. Itu saya kok yakin ya. Meskipun ini belum dibuktikan secara empiris ya, tapi saya yakin ada pelan-pelan perbaikan secara gradual itu. Gradual terus-menerus. Kritik publik ini termasuk dari kalangan aktivis lingkungan ini juga penting. Ya. Mendorong orang supaya ingat terus itu. Tapi sekali lagi kritik juga harus diimbangi dengan narasi-narasi yang positif juga. Terima kasih Gus sudah hadir Terima dan kasih. memenuhi undangan. Senang sekali berdiskusi dengan Gus gitu ya. Karena jadi belajar juga untuk menahan diri untuk gak langsung membantah kalau saya setuju atau saya mengiyakan kalau saya tidak. Membantah kalau saya tidak setuju atau kalau mengiyakan kalau saya setuju gitu ya. Jadi mungkin kita sampaikan juga kepada netizen yang nonton kalau mau ada pendapat berbeda atau sama atau mungkin analisis ya yang mungkin bisa jadi pembelajaran, silakan dituliskan di kolom komentar. Thank you ya Gus sudah hadir ya. Terima kasih sehat selalu ya Gus. Terima kasih. Thank you ya.